I got two on the move. Fuck! There's cops all over the fucking place! Fuck! Hey, Broker! Hey, Jimmy! Broker! Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! hey. Get in there! Jimmy, stop! Hey, Arrest him! Mercy home. Oh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Homefront yang dirilis pada tahun 2013. Film bergenre action yang diperankan oleh jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Bang Jason Statham. Film ini menceritakan tentang seorang mantan polisi yang memilih pensiun dini demi menyelamatkan anaknya dari aksi balas dendam para gangster. Tapi kehidupan damai yang sudah dia jalani kembali terusik oleh para gangster yang akhirnya mengetahui persembunyiannya. Bagaimana aksinya dalam menyelamatkan keluarganya dari balas dendam para gangster itu? So, tanpa berlama-lama, inilah cerita selengkapnya. Cerita bermula ketika sekelompok gangster mendatangi sebuah klub malam dan langsung menuju ruang rahasia yang digunakan untuk memproduksi narkoboy. Ketua gangster itu bernama Danny T dan anaknya bernama Jojo. Danny mempercayakan urusan pengiriman narkoba itu pada seorang anggotanya sekaligus kepercayaan bernama Dalton yang bukan lain adalah Jason Statham. Namun Jojo tidak setuju jika Dalton yang mengurus semuanya, karena sebagai anak dari si bos, dia merasa lebih berhak, meskipun akhirnya Danny tetap memilih Dalton yang menanganinya. Fuck this half-ass plane. Can drive this shit to Tucson. You're cool, Danny. You're my kid. But we're doing it. Tak berapa lama, para polisi pun datang menggerebek tempat itu dan baku tembak pun tak terelakkan. Namun secara mengejutkan, Dalton terlihat ikut menyerang para gangster yang tentu saja membuat Danny T terkejut dan marah besar. Ternyata Dalton juga seorang anggota polisi bernama Ashley Broker yang selama ini menyamar menjadi anggotanya. Danny T dan anaknya Jojo pun berhasil kabur menggunakan mobil. Broker pun mengejar mereka dan berhasil menghentikan mobil Danny T dan menangkapnya. Namun Jojo terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena tidak mau menyerah dan mencoba menyerang polisi. Tentu saja Danny T murka melihat anaknya ditembak hingga tewas di depannya dan bersumpah akan balas dendam pada Broker. Broker pun kecewa kenapa Jojo harus ditembak, tapi karena itu adalah protokoler polisi, dia pun tak bisa berbuat apa-apa. 2 tahun berikutnya, terlihat seorang anak SD wanita bernama Maddie sedang bermain di taman sekolah. Ketika asik bermain, seorang siswa pria mencoba mengganggu Maddie, sebut saja namanya si Gembul. Maddie dengan tenang memperingatkannya, tapi si Gembul terus mengganggu dan mencoba menyerang. Lalu Maddie dengan cepat membela diri dan menghajar si Gembul. Twice what, loser? Ask twice. Berpindah ke Broker yang terlihat sedang memperbaiki rumahnya dibantu temannya bernama Udin. Diketahui Broker sudah resign dari kepolisian dan memilih pindah ke kota kecil ini demi keselamatan anaknya karena anggota Danny T terus memburunya untuk membalaskan dendam. Kemudian Broker pun menerima telepon dari sekolah Maddie untuk memintanya segera datang terkait pemukulan yang dilakukan Maddie. Yang ternyata Maddie adalah anak Broker. Look at this. Hello. I'll be right there. Sesampainya di sekolah, Broker pun disambut seorang guru BK yang cantik bernama Susan. Dan kedua orang tua si Gembul juga terlihat ada di sana bernama Casey dan Jimmy. Casey yang melihat Broker datang terlihat meluapkan emosinya karena tak terima Maddie menghajar anaknya. Kemudian Maddie menjelaskan jika dia hanya membela diri dari gangguan si Gembul dan sudah memberi 2 kali peringatan agar menjauhinya. Tapi malah si Gembul mencoba memukul yang kemudian dibalas oleh Maddie. Ketika akan pulang, Casey yang masih tak terima anaknya dihajar kembali mencari gara-gara dengan Broker.
dengan memprovokasi suaminya Jimmy untuk menghajar broker. Seorang serip bernama Samsul mencoba menghentikan Jimmy. Casey dan Jimmy ini sedang dalam pantauan si serip karena sering berbuat onar. Namun Jimmy tak menghiraukan si serip lalu mencoba menghajar broker dan inilah yang terjadi. Dengan mudah broker membanting Jimmy seperti ayam sayur. I'm in trouble here. No, what happened? Para guru pun menyaksikan perkelahian ini, namun hal yang paling mencolok adalah tatapan sadis Casey yang terlihat menyimpan rasa dendam. Dalam perjalanan, Casey memarahi suaminya Jimmy karena tak becus menghajar broker dan malah dibanting dan dipermalukan di hadapan banyak orang. Yang mana diketahui Jimmy ini memang bukanlah tipe pria pemberani dan dikenal sebagai pria pengecut. Casey pun berencana mengadukan kejadian ini pada abangnya yang dikenal sebagai preman dan jagoan yang katanya paling ditakuti di daerah itu bernama Gator, yang secara bersamaan terlihat menggerebek sejumlah pemuda berandalan sedang pesta narkoboy di salah satu bangunannya. Tanpa basa-basi, Gator pun menghajar pemuda itu dan menyuruh mereka pergi. Setelah itu, Casey pun menemui Gator dan menceritakan kejadian yang dia alami. Yang intinya, Casey ingin Gator memberi pelajaran pada broker. Handle that broker thing. Esok harinya, broker mendatangi Jimmy ayah si Gembul untuk meminta maaf. Karena broker tidak ingin masalah ini terus berlanjut dan dia ingin berdamai demi kebaikan bersama. Jimmy pun menerima maaf dari broker, yang dimana sebenarnya Jimmy bukanlah pria yang suka ribut, seperti istrinya yang urakan dan sedikit barbar. Setelah menyelesaikan urusan dengan Jimmy, broker singgah di SPBU untuk mengisi bensin. Namun tiba-tiba dua orang pria datang meminta pompa bensin yang sedang dipakai broker. Broker dengan santai mengatakan, "Aku belum selesai." I'm almost done. Goddamn pump right now. Namun orang ini tetap ngotot dan nekat mematikan pompa bensin yang dimana broker belum selesai mengisi bensinnya. Broker mencoba tetap tenang, tapi orang ini terus bertingkah sok jago. Broker yang tak takut sedikit pun kembali menghidupkan pompa bensin itu, yang membuat pria itu emosi dan inilah yang terjadi. Tentu tidak sulit bagi broker melayani dua pria sontoloyo yang sepertinya diperintah oleh seseorang untuk melukainya. Ternyata dua pria tadi adalah suruhan Gator. Gator terlihat kesal karena anak buahnya tidak mampu menghadapi broker, yang mana dia memutuskan akan melakukannya sendiri. Ketika broker dalam perjalanan, si serip menghentikan mobilnya dan menyuruhnya keluar untuk menanyakan perihal perkelahian di SPBU barusan. Si serip curiga jika broker bukanlah orang biasa-biasa dan sepertinya seorang mantan militer atau petugas hukum yang sedang dalam pelarian. What are you, son? You, ex-military? Si serip ini mengatakan jika mulai saat ini broker masuk dalam pengawasannya. You have got my attention, son. Kemudian Gator terlihat menyusup ke area pekarangan rumah broker, di mana saat itu broker dan Medi anaknya sedang berkuda di hutan yang tak jauh dari rumahnya. Gator memulai aksinya dengan menggemboskan ban mobil broker, lalu memasuki rumah broker yang tidak terkunci. Tidak jelas apa tujuannya datang ke sini. Apakah hanya untuk menakut-nakuti atau sekedar memberi peringatan? Jika ingin membalaskan dendam adiknya Casey, kenapa dia tak langsung menemui broker dan menghajarnya, tapi malah dia hanya mengambil boneka dan kucing kesayangan Medi. Setelah itu dia tak sengaja menemukan dokumen pribadi broker yang pada akhirnya Gator tahu jika broker adalah mantan polisi. Lalu dia mengambil dokumen itu dan pergi. Malam harinya, Medi kehilangan Luther yang mana itu adalah kucing yang telah diculik Gator. Lalu broker mengatakan pada Medi untuk tenang, karena dia pasti akan menemukan Luther dan boneka yang diculik Gator si preman yang katanya paling jago di kota itu. Broker pun mencari Luther di setiap sudut rumah hingga dia menemukan ban mobilnya sudah kempes. Setelah mencari di semua tempat, broker tak menemukan keberadaan Luther. Kemudian broker terkejut melihat boneka Medi tertancap di sebuah kayu di mana boneka itu sudah dirusak. Di tempat terpisah, Gator membaca seluruh dokumen broker, yang mana akhirnya Gator tahu mengenai masa lalu broker yang merupakan seorang mantan polisi yang pernah ditugaskan menyamar menjadi anggota gangster yang diketuai Danny T. Dan ternyata Gator kenal siapa Danny T dan juga mengetahui kejadian yang menewaskan anaknya Jojo. Gator pun sadar jika broker adalah mantan polisi yang sedang dalam pelarian untuk menghindari kejaran anak buah Danny T. Kemudian Gator memberitahu pacarnya bernama Cheryl jika dia menemukan informasi penting yang bisa memuluskan bisnis narkoboy mereka.
Esok paginya Cheryl pun datang. Mereka membahas tentang broker yang ternyata adalah seorang mantan polisi yang menjadi dalang tertangkapnya Danity dan juga kematian anaknya. Seperti diketahui, Cheryl ternyata pernah menjadi anak buah dari bos gangster itu. Gator memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan bisnisnya dengan memberitahu keberadaan broker pada Danity. Dan sebagai imbalannya, Gator ingin diberikan akses distribusi dan pemasaran barang haramnya. Tapi Cheryl tidak terlalu yakin dengan ide Gator, karena Cheryl tahu jika para gangster itu sangat kejam dan tidak bisa dipercaya. Gator tetap yakin dengan idenya dan menyuruh Cheryl menemui pengacara Danity untuk memberitahu kabar baik ini. Di tempat terpisah terlihat broker kembali menemui Jimmy, di mana broker mengira jika orang yang menyusup ke rumahnya adalah Jimmy. Broker mengatakan jika dia sudah meminta maaf dan telah berdamai, tapi kenapa masih ada yang mencoba mengganggunya. Tentu saja Jimmy yang tidak tahu apa-apa membantahnya. Lalu broker memberi peringatan keras pada Jimmy agar jangan berani memperkeruh suasana. Beberapa hari berikutnya, Cheryl pun menemui pengacara Danity untuk memberikan dokumen broker yang kemudian diperlihatkan sang pengacara pada bos gangster itu. This guy killed my fucking kid. You know where this motherfucker is. Tentu saja dia senang mendapat info penting ini dan menyuruh si pengacara menghubungi anak buahnya untuk segera menghabisi broker. Scene berpindah di mana broker menemui Casey dan si Gembul untuk mengundang mereka ke acara ulang tahun Maddie. Wanna come to my party this weekend? Broker ingin membangun hubungan baik dengan mereka, dan si Gembul tanpa senang menerima undangan itu dan bersedia untuk datang. I guess. Yeah. Kemudian terlihat para anak buah Danity sedang on the way untuk menemui Cheryl yang sudah menunggu di sebuah kafe. Gator mengingatkan Cheryl yang terlihat takut untuk tetap tenang dan fokus pada rencana mereka. It's a fucking stone cold killer. Don't worry about any of that. Cheryl pun bertemu dengan salah satu kepercayaan bos gangster Danity bernama Cyrus. Cyrus meminta Cheryl untuk segera memberitahu di mana broker berada. Where's the narc? Cheryl mau mengatakan tapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Namun Cyrus yang dikenal kejam mengatakan tak ada kesepakatan dan terus mengancam Cheryl yang mau tak mau terpaksa memberitahu lokasi broker. Tanpa adanya kesepakatan yang seperti direncanakan Gator, pesta ulang tahun Maddie pun diadakan. Acara terlihat begitu meriah yang dihadiri banyak tamu termasuk si Gembul dan ibunya. Momen ini juga menandai berakhirnya perselisihan di antara mereka dan kini resmi berbaikan. Kemudian, broker menceritakan kejadian di mana seorang penyusup memasuki rumahnya beberapa hari yang lalu pada temannya Udin. Broker curiga jika Jimmy adalah pelakunya, namun si Udin tidak yakin jika Jimmy berani melakukannya. Karena dia tahu Jimmy adalah pria cemen alias pengecut. Dia justru lebih curiga jika Gatorlah pelakunya, di mana broker belum kenal siapa Gator. Udin pun mengatakan jika Gator adalah abangnya Casey, ibu si Gembul. Gator dikenal sebagai salah satu preman paling ditakuti di daerah itu, yang berpura-pura buka usaha bengkel perahu, padahal dia membuat narkoboy. Udin juga bilang jika broker ingin menemui Gator, datang saja ke warung sarapan Bu Surti, karena dia selalu sarapan di sana. Malam harinya sesuai permintaan broker, teman polisinya memberikan info tentang Gator. Namun tak ada yang istimewa dari orang ini, karena sejauh ini dia tidak punya rekam jejak kriminal. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Cheryl, pacar si Gator, yang ternyata pernah bekerja sama dengan bos gangster Danity. Dan saat ini Cheryl sedang berkeliaran di daerah tempat tinggal broker. Broker pun mulai cemas akan keselamatan dia dan anaknya, lalu meminta temannya mengirimkan foto Cheryl. Esok paginya broker mendatangi warung sarapan Bu Surti dan langsung menghampiri Gator dan pacarnya. Broker mengatakan jangan pernah cari gara-gara dengan orang yang belum kau kenali. Lalu broker memberi peringatan keras jika ada lagi yang berani menyusup ke rumahnya, maka dia tak akan segan menghabisinya. Gertakan ini cukup membuat Gator sedikit ciut. Okay. Saat akan pulang, broker menerima pesan gambar yang berisi foto Cheryl, yang mana ternyata dia adalah wanita yang barusan ditemuinya bersama Gator. Setelah itu, broker mendatangi sebuah bangunan tua yang mana itu adalah rumah si Gator. Kali ini broker gantian sebagai penyusup. Broker masuk ke dalam bengkel di mana terdapat banyak peralatan pembuat narkoboy. Broker pun membuat jebakan yang mana nantinya ketika lampu dinyalakan, maka seluruh tempat ini akan terbakar.
Ketika akan pulang, broker menemukan Luther kucing anaknya. Kemudian tiba-tiba inilah yang terjadi. Get up real slow. Setelah itu muncul beberapa anak buah Gator lainnya dan langsung memukul broker. Yang mana ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah dihajar broker di SPBU kemarin. It's a very delicate operation. Remember you a bedtime story. Di tempat lain, Cyrus beserta anak buahnya mendatangi Gator. Di sini Gator terkejut karena Cyrus membawa banyak orang hanya untuk mengurus broker seorang diri. Kemudian Cyrus mengajak Gator menuju rumah broker. Namun dirinya menolak untuk ikut karena dia pasti orang pertama yang akan dicurigai. Dan sebagai gantinya, Cyrus membawa Cheryl kembali ke broker yang terlihat bersiap-siap pindah karena merasa situasinya dalam bahaya. Tak berapa lama Udin pun tiba untuk membawa kuda-kuda broker. Dan malam harinya kelompok Cyrus pun berangkat melewati sungai. Dan mereka pun tiba di pekarangan rumah broker, di mana saat bersamaan Udin terlihat sibuk memindahkan kuda dari kandangnya. Kemudian Cyrus mendengar suara kuda itu lalu menyuruh satu orang anak buahnya untuk memeriksanya. Sementara broker masih terus berkemas tanpa sadar jika kelompok gangster sudah tiba di pekarangan rumahnya untuk menghabisinya. Di dalam kandang kuda terjadi perkelahian antara Udin dan salah satu anak buah Cyrus, di mana Udin di luar dugaan mampu menghabisi si gangster. Lalu dia menghidupkan klakson untuk memberikan kode jika situasi sedang tidak aman. Lalu tiba-tiba dia ditembak oleh salah satu anak buah Cyrus. Broker yang mendengar suara tembakan kemudian menyuruh Maddie bersembunyi, sementara broker mengambil senjata untuk bersiap memberi perlawanan. Ketika anak buah Cyrus mencoba masuk, inilah yang terjadi. Anak buah Cyrus yang mendengar teriakan Maddie kemudian mengejarnya. Setelah broker berhasil menghabisi dua gangster, dia mencoba menyelamatkan Maddie. Tapi dia masih berhadapan dengan si Cyrus yang terus menyerangnya. Hingga kemudian broker berhasil kabur untuk menyelamatkan Maddie dari kejaran anak buah Cyrus. Lalu tiba-tiba Cyrus kembali muncul menyerang broker. Maddie pun lari menyelamatkan diri. Hingga kemudian dia bertemu dengan Cheryl. Listen, these guys, they don't give a shit about you. Setelah menghabisi Cyrus, broker kembali mencari Maddie. Hingga dia melihat Cheryl membawanya kabur menggunakan perahu mesin. Broker kembali ke rumahnya, di mana para polisi sudah tiba di sana. What the hell's going on? They hit the house. Broker menceritakan jika para gangster datang menyerang untuk membunuhnya dan salah satu dari mereka membawa kabur anaknya. Lalu broker yang mengira jika si Udin telah tewas ternyata masih hidup dalam kondisi kritis lalu meminta pertolongan medis. Kemudian Maddie menelepon memberitahu jika dia berada di sebuah bengkel di tepi sungai, yang mana broker bisa memastikan itu adalah lokasi pabrik si Gator. Dia pun segera bergegas ke sana. Di sisi lain terlihat Gator juga sedang on the way menuju rumahnya, di mana Cheryl sebelumnya telah menghubunginya. Dan tak berapa lama Gator pun sampai di lokasi. Di sini Gator marah besar pada Cheryl karena membawa Maddie ke pabriknya, yang tentu saja akan mengacaukan rencananya. Dan sudah pasti broker akan mendatangi tempat ini dan menghancurkan semuanya. Hingga kemudian Casey dan Jimmy datang untuk memastikan keributan yang terjadi di rumah broker. Casey yakin jika Gator terlibat dalam masalah ini. Namun semua itu dibantah oleh Gator hingga kemudian Casey melihat Maddie ada di sana. Lalu Casey pun menyalakan lampu gudang itu dan inilah yang terjadi. Seketika, Gator pun terkejut melihat pabriknya terbakar, yang artinya semua rencana bisnis dan impiannya kini harus sirna dan berakhir. Gator pun tak kuasa menahan amarahnya dan tak sengaja menembak Casey adiknya.
Gator yang mulai panik kemudian pergi membawa kabur Maddie. Di saat yang sama, broker tiba di lokasi dan melihat Gator membawa anaknya. Broker pun putar balik melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran berakhir di sebuah jembatan yang sudah dibuka oleh polisi. Dan mobil broker menghantam besi jembatan dan terbalik. Gator pun turun dari mobilnya berniat untuk menghabisi broker yang terjebak di dalam mobil. Di saat yang sama, Maddie pun turun dari mobil dan berteriak agar Gator tidak membunuh ayahnya. Back in the car right now! I don't want you to... Just stop it! Leave him alone, Get the please! fucking car! Situasi panik membuat Gator bersiap menembak Maddie. Hingga inilah yang terjadi. Broker menghajar Gator habis-habisan hingga tak berdaya. Broker pun bersiap menghabisi Gator. Namun karena Maddie menyaksikannya, Gator pun tak jadi melakukannya. She just saved your life. Broker dan Maddie pun selamat dari insiden pembunuhan. Dan Casey terlihat mendapat perawatan dari luka tembaknya. Sementara Gator dan Cheryl harus menginap di penjara untuk beberapa tahun. Di akhir film, terlihat Danity menerima kunjungan dari seseorang, yang mana ternyata orang yang menemuinya adalah broker. Tentu saja, Danity terkejut melihat broker masih hidup dan lolos dari pembalasan yang dilakukan anak buahnya. I'll be waiting. Film pun berakhir. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Dan akhir kata, saya pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya.